Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan dan tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan Ramadan. Tamu agung itu akan berpamitan meninggalkan kita dengan sejuta pelajaran dan kebaikan sebagai hadiah terbaik bagi kita semua. Barangkali jamaah pernah mendengar sebuah kisah tentang kisahnya Raja Zulkarnain yang pernah memerintahkan kepada pasukannya untuk melewati sebuah sungai. Kemudian dia berpesan kepada pasukannya itu untuk ambil apapun yang ada di dalam sungai itu. Setelah kamu berada di sana, kemudian tidak boleh kembali lagi. Nah, pasukannya itu kemudian melaksanakan perintah rajanya itu dengan bermacam-macam tindakan. Ada yang masuk ke dalam sungai itu, kemudian setelah tahu bahwasanya yang ada dalam sungai itu batu, tapi karena ini adalah perintah sang raja, tetap dia laksanakan perintah itu dengan mengambil batu itu sebanyak-banyaknya. Kemudian ada pasukan yang lain menganggap cuma batu, ambil semampunya sajalah, sedikit saja, kan cuma batu. Nah, kemudian ada lagi pasukan yang lain menganggap kok batu, buat apa batu, gak ada gunanya. Dia kemudian tidak mengambil satu pun batu yang ada di sungai itu. Nah, setelah mereka sampai berada di pinggir sungai, kemudian disuruh oleh rajanya untuk membuka hasilnya setelah melewati sungai. Yang mengambil batu itu kemudian ternyata batunya berubah menjadi emas. Nah, dia pun kemudian kaget lalu menyesal. Waduh, tahu kalau begini akhirnya menjadi emas, saya akan mengambil sebanyak mungkin. Tapi sudah tidak dapat mengambil. Apalagi yang mengambil sedikit, semakin penyesalannya semakin besar. Wah, tahu begini saya akan mengambil batu ini dengan sebanyak-banyaknya. Apalagi yang tidak mengambil sama sekali, yang menganggap enteng perintah raja itu, menganggapnya hanya sebagai sebuah batu lalu tidak mengambil apapun. Tambah besar penyesalannya. Sesal kemudian sudah tidak ada gunanya. Kisah ini ibaratnya seperti kita memasuki di bulan suci Ramadan. Apakah kita akan menganggap Ramadan itu hanya sebuah ritual puasa biasa saja dari tahun ke tahun? Ataukah kita akan melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh, dengan menambah pahala-pahala baik yang wajib maupun yang sunnah? Ataukah kita hanya akan santai-santai saja menganggap ini puasa sudah rutinitas, sudah biasa saya laksanakan. Yang penting sudah puasa. Apakah kemudian kita akan seperti itu? Padahal Rasulullah sudah mengatakan bahwasanya Ramadan adalah bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat. Kalau kita kemudian
biasa-biasa saja ketika menghadapi bulan suci Ramadan ini. Maka Rasulullah berkata, celakalah orang yang memasuki bulan suci Ramadan, keluar dari bulan suci Ramadan tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka sebelum Ramadan itu pamit di hadapan kita, Ramadan yang sebentar lagi akan kita laksanakan ini sudah berada di penghujung ini, maka jangan sia-siakan Ramadan supaya kita betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa itu pahalanya untuk Allah. Untuk Allah itu artinya Allah tidak menyebutkan seberapa besarnya, berbeda dengan amal-amal yang lain, karena kita memang dirahasiakan itu, dirahasiakan amalannya, pahalanya puasa itu ya, makanya karena dirahasiakan oleh Allah, kita berusaha sungguh-sungguh agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seandainya Ramadan yang sebentar lagi ini akan kita tinggalkan itu bisa berpesan, mungkin yang disampaikan yang pertama adalah, setelah Ramadan pergi, jangan pernah lupakan puasa, karena aku akan datang kembali menghampirimu selama 6 hari nanti di bulan Syawal. Artinya supaya kita tidak melupakan puasa, kita nanti memasuki bulan Syawal agar segera untuk melaksanakan puasa sunnah ya. Makanya Rasulullah dan para sahabatnya itu ketika akan berakhir bulan suci Ramadan itu banyak yang bersedih, banyak yang menangis, karena mereka akan berpisah dengan bulan mulia, bulan suci, bulan penuh ampunan, bulan dilipat gandakan pahala. Maka ketika akan berpisah, mereka banyak yang bersedih. Berbeda dengan kita bersedihnya dengan bulan suci Ramadan itu karena mungkin belum beli baju baru, belum beli roti ya, dan sebagainya. Sibuk memikirkan duniawinya. Berbeda dengan sahabat dan Rasulullah. Kita diperintahkan untuk ketika seekor kuda sedang berpacu, kemudian sudah mendekati hampir finish, dia akan semakin memacu kekuatannya supaya cepat mencapai finish. Nah, sama ketika kita berada di akhir bulan suci Ramadan ini, kita diperintahkan untuk menambah yang bersemangat untuk melaksanakan amal ibadah di akhir-akhir bulan Ramadan. Makanya tadi kembali bahwasanya ketika supaya kita tidak melupakan Ramadan, supaya nuansa Ramadannya itu masih terus melekat di dalam diri kita, maka begitu memasuki bulan suci Ramadan, kita laksanakan puasa sunnah supaya nuansa Ramadannya, nuansa puasanya masih terus akan melekat di diri kita. Jadi jangan pernah kemudian say goodbye begitu selesai Ramadan kemudian langsung sudah berhura-hura, beruforia, terlalu bergembira dengan suasana Lebaran, merasa bahwasanya ini adalah kemenangan, meraih kemenangan, kemudian kita berhura-hura, jangan. Tapi usahakan untuk supaya kita tetap rasakan nuansa puasa, kemudian nuansa Ramadannya tidak hilang, maka laksanakanlah puasa sunnah. Bisa kita ambil tadi 6 hari di bulan Syawal yang paling dekat, kemudian setelah selesai kemudian puasa Senin Kamis, bisa dipilih puasa Ayyamul Bid ya, nanti bulan Asyura, bulan Muharram juga bisa melaksanakan puasa lagi, atau yang terbaik adalah puasa Daud, sehari puasa dan sehari tidak puasa. Mengapa diperintahkan untuk selalu menjaga
nuansa Ramadan karena supaya kita itu selalu mengingat puasa, ya, sehingga kita nanti insya Allah kita akan ditunggu di pintu Ar-Rayyan. Kemudian pesan Ramadan yang kedua, setelah tadi jangan lupakan aku, teruslah laksanakan puasa. Pesannya yang kedua adalah setelah Ramadan pergi, jangan kau biarkan kitab suci Al-Quran bersimpul debu. Buat jadwal untuk terus bisa membaca Al-Quran. Jangan membacanya hanya di bulan Ramadan saja, tapi di luar bulan Ramadan juga tetap harus baca Al-Quran. Al-Quran adalah salah satu gizi hati kita. Al-Quran juga akan memberikan syafaat kepada kita kelak di yaumil akhir. Rasulullah bersabda, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada hamba di hari kiamat. Puasa akan berkata, ya Rob, aku telah menghalanginya dari makan dan syahwat. Maka perkenankanlah aku memberikan syafaat untuknya. Sedangkan Al-Quran juga akan berkata, ya Rob, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari. Maka perkenankanlah aku memberikan syafaat untuknya. Maka Allah memperkenankan keduanya memberikan syafaat. Ya, jadi membaca Al-Quran terus ditadaburi, kita pelajari, kita amalkan. Dua-duanya puasa dan baca Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada kita. Padahal membaca Al-Quran kan amalan yang sangat ringan, tidak mengeluarkan biaya, tidak mengeluarkan tenaga yang banyak. Cuma membaca satu huruf di dalam Al-Quran akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Allah tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif lam mim itu adalah 3 huruf. Berarti hanya membaca alif lam mim saja sudah mendapatkan 30 kebaikan. Nah, kemudian pesan yang ketiga ketika Ramadan pergi, jangan tinggalkan sholat malam, walaupun hanya sanggup beberapa rakaat saja. Karena sungguh sholat malam mampu mendekatkanmu dengan Rajaku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah terbiasa dengan sholat tarawih, sholat malamnya yang kita laksanakan pada saat bulan suci Ramadan. Malamnya kemudian pada saat sahur itu kemudian kita tetap melaksanakan tahajud. Maka setelah selesai Ramadan, kita paksa untuk tetap melaksanakan sholat malam atau tahajud. Karena pada saat sahur itu Allah turun ke langit dunia. Allah berkata, barang siapa yang saat ini berdoa, maka akan aku kabulkan. Barang siapa yang saat ini mohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Barang siapa yang saat ini meminta kepadaku, akan aku beri. Akankah kita melewatinya begitu saja? Malam-malam ketika Allah turun langit ke bumi ini, tidak kita sambut, tetapi kita biarkan saja dengan tidur kita. Kan sayang sekali kalau sampai kita melewatkan begitu saja malam untuk kita bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah. Sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah pada saat sepertiga malam yang terakhir, yaitu waktu sahur. Jadi kalau sebulan ini kemarin kita sudah terbiasa bangun jam 3 kemudian melaksanakan sahur. Nah, besok ketika tidak akan melaksanakan sahur, kita bangun untuk sholat tahajud, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pesan yang keempat, setelah Ramadan pergi, jangan kau tinggalkan kebaikan-kebaikan yang sudah kamu lakukan di saat aku ada di sisimu. Ketahuilah bahwasannya Rajaku senantiasa mencintai satu amalan kebaikan yang dilakukan tanpa henti, walaupun itu sedikit.
Sebagaimana sebuah hadis dari Aisyah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, walaupun itu sedikit. Nah, pada saat bulan Ramadan, kita melaksanakan kebaikan-kebaikan. Di antaranya sholat tarawih, kemudian sholat sunnah-sunnah yang lain, dan di antaranya adalah memberi makan orang yang akan berbuka puasa, atau bersedekah, atau berinfak, atau berzakat. Nah, kebaikan-kebaikan ini ketika sudah selesai bulan Ramadan tetap kita laksanakan meskipun hanya sedikit. Ya, karena Allah menyukai amalan yang terus-menerus meskipun hanya sedikit. Syukur-syukur bisa banyak, terus-menerus dan terus banyak dan tambah banyak. Jadi jangan kemudian berhenti sampai di bulan Ramadan saja ketika kita beramal, tetapi di luar bulan Ramadan pun kita tetap melaksanakan kebaikan-kebaikan. Kemudian pesannya Ramadan yang kelima. Saat Ramadan pergi, wahai muslimah, ini yang sering buka tutup ini, yang suka buka tutup jilbab. Biasanya nuansa Ramadan, kemudian yang tidak pernah memakai jilbab, akhirnya karena bulan suci Ramadan memakai jilbab supaya tampak nuansa Islaminya. Tapi setelah selesai Ramadan, kemudian dibuka kembali jilbabnya. Ya kan, sayang sekali, sudah kemarin berusaha ditutup auratnya ketika bulan suci Ramadan, tapi setelah selesai Ramadan kok kemudian dibuka kembali. Padahal jilbabmu menunjukkan kehormatan dan kemuliaanmu. Jilbabmu adalah menjaga kehormatan dan kemuliaanmu. Jangan kau memakainya karena aku, tapi pakailah ia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pesan Ramadan yang terakhir adalah, jadilah kau insan yang senantiasa beribadah kepada Allah. Jangan hanya beribadah di bulan Ramadan saja, karena sungguh Allah itu Tuhan di seluruh waktu. Ya, jadi Allah itu Tuhan di seluruh waktu, tidak hanya di bulan suci Ramadan saja. Jadi di bulan-bulan yang lain pun Allah juga akan mengawasi, akan menerima amalnya hamba, juga akan memberikan pahalanya. Ya, jadi jangan jadikan ibadah-ibadah itu semangatnya hanya di bulan suci Ramadan saja, tetapi di luar bulan suci Ramadan kita tetap semangat untuk beribadah. Yang seperti tadinya sudah memakai jilbab di bulan Ramadan, yang sudah rutin berinfak, rutin bersedekah, di luar bulan suci Ramadan juga tetap kita laksanakan, kita rutinkan. Jangan kemudian itu tadi say goodbye dengan Ramadan. Ya, makanya nuansanya Ramadan biar bisa terus menempel di diri kita, tetap laksanakan puasa sunnah. Karena orang itu ketika berpuasa, maka nafsunya akan terkendali. Nafsu apa saja? Nafsu berbicara, kemudian nafsu untuk makan, ya, nafsu untuk ghibah, ya, nafsu untuk marah dan sebagainya. Itu bisa ditekan manakala kita melaksanakan puasa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah Ramadan pergi, kita tetap bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang sama seperti kita beribadah di bulan suci Ramadan. Jadi jangan sampai Ramadan pergi kemudian kita juga hilang semua amalannya. Para sahabat bahkan malah berkeinginan kalau seandainya semua bulan di dalam satu tahun ini dijadikan
di bulan Ramadan saja gitu. Jadi menginginkan semua bulan di 1 tahun ini menjadi bulan suci Ramadan. Karena saking senangnya dengan bulan suci Ramadan, saking inginnya beribadah seperti di bulan suci Ramadan yang dengan pahala dilipat gandakan dan sebagainya. Makanya ketika Ramadan pergi, banyak yang sedih, banyak yang menangis karena kehilangan momen, kehilangan waktu untuk beribadah ya. Makanya ketika kita sudah selesai bulan suci Ramadan, tetaplah terus untuk tadi pesannya Ramadan, untuk berpuasa ya, berbuat kebaikan, tetap beribadah, tetap melaksanakan sholat malam ya, tetap membaca Al-Quran. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kepada diri saya sendiri. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari diri saya sendiri. Nasru minallah.